wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan disampaikan kali ini adalah mengenai benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Tujuan pembelajaran ini adalah setelah mengikuti pembelajaran materi ini, peserta didik diharapkan mampu menunjukkan letak benua Amerika, benua Eropa, benua Afrika, dan benua Australia. Baik anak-anak, sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Coba kalian lihat peta benua di dunia ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas mengenai benua Asia. Sekarang yang akan kita bahas materi yaitu benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Benua Amerika. Benua Amerika sering disebut juga benua merah. Sebutan ini didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku Indian suka melumuri kulitnya dengan cat berwarna merah. Benua Amerika terletak pada 170 derajat bujur timur sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Batas benua Amerika tersebut adalah di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Arktik, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Pasifik. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah benua Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Puncak tertinggi yaitu Gunung Aconcagua dengan ketinggian 6.960 meter. Bagian terrendah yaitu Death Valley dengan ketinggian 86 meter di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang yaitu Sungai Amazon dengan panjang 6.300 km. Danau terbesar Danau Michigan yaitu 58.016 km persegi. Perhatikanlah peta benua Amerika di samping ini. Cermatilah negara-negara yang menjadi bagiannya. Benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa, sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu Pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua. Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Benua Eropa terletak pada 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara. Jika dilihat dari letaknya, benua Eropa berada di luar wilayah tropis. Artinya, iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang. Karena posisinya, benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Benua Eropa mempunyai negara paling kecil yaitu Vatikan. Vatikan merupakan suatu negara berdaulat dengan Sri Paus sebagai pemimpinnya. Luas Vatikan hanya sebesar 0,44 km persegi.
yang membuatnya menjadi negara terkecil di dunia. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Secara geografis, benua Eropa berbatasan dengan Samudra Arktik di utara, Laut Tengah di selatan, Samudra Atlantik di barat, dan Asia di timur. Batas benua Eropa dengan benua Asia adalah Pegunungan Ural, Selat Dardanella, dan Laut Kaspia. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yaitu kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Pada saat ini kewilayahan semacam itu sudah mulai pudar karena adanya ikatan secara ekonomi dan politik melalui lembaga Uni Eropa atau European Union. Benua Afrika. Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang banyak menjajah benua Afrika. Afrika terletak pada 17 derajat bujur barat sampai 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai 34 derajat lintang selatan. Ini berarti benua Afrika dilewati garis khatulistiwa, sehingga pembagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah ini beriklim tropis, kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dipagari plato. Benua Afrika berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Samudra Hindia di selatan dan timur, serta Samudra Atlantik di barat. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Benua Australia. Benua Australia terletak di sebelah selatan negara Indonesia. Merupakan benua yang unik karena walaupun terletak di sebelah selatan Asia, tetapi penduduknya sebagian besar adalah penduduk ras Kaukasoid yang banyak berasal atau sama dengan penduduk Eropa. Australia terletak pada 113 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Ini berarti ada bagian Australia yang memiliki iklim tropis, yaitu Australia bagian utara yang berdekatan dengan Indonesia. Sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Berikut ini batas-batas geografis wilayah Australia. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Luas benua Australia adalah 8.945.000 dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua yang merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meski demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Wawasan. Mengapa sebagian besar 70% wilayah Australia berupa gurun dan semi gurun?
Salah satu faktor penyebabnya adalah karena letaknya berada pada zona turunnya massa udara atau zona subsidensi. Zona tersebut berada sekitar 30 derajat lintang utara atau 30 derajat lintang selatan. Jika udara yang naik akan mengalami proses pembentukan awan, maka udara yang turun justru sebaliknya. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. New South Wales merupakan negara paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Setelah kalian belajar mengenai benua-benua di dunia tersebut, sekarang persiapkanlah atlas dunia. Lalu perhatikanlah peta benua Amerika. Jika kalian perhatikan peta benua Amerika, terlihat ada banyak negara. Negara-negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah. Negara mana saja yang berada di daerah Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Kepulauan Karibia. Nah, di sini ada titik-titik. Silakan kalian isi titik-titik tersebut. Selanjutnya, persiapkan pula atlas dunia. Lalu perhatikanlah peta benua Eropa. Jika kalian perhatikan peta benua Eropa, terlihat ada banyak negara. Negara-negara tersebut dapat dikelompokkan menjadi beberapa wilayah. Negara mana saja yang berada di daerah Eropa Utara, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Barat. Selanjutnya, persiapkanlah pula atlas dunia. Lalu perhatikanlah peta benua Afrika. Perhatikanlah peta pembagian wilayah benua Afrika. Tulislah negara-negara di benua Afrika sesuai dengan regionnya masing-masing. Silakan kalian isi titik-titik ini. Selamat mengerjakan. Nah, barusan kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.